Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti dari kelas manajemen 243A dengan NIM 2409308110017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pentingnya manajemen dalam sumber daya manusia. Dalam era globalisasi, persaingan tidak hanya terbatas pada teknologi, modal, dan atau strategi pemasaran, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia memegang peran penting dalam setiap organisasi karena mereka adalah kunci untuk mencapai kinerja maksimal. Manajemen sumber daya manusia berperan dalam menciptakan budaya kerja yang sehat, meningkatkan motivasi, dan meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Adapun juga definisi manajemen sumber daya manusia. Definisi umumnya itu seperti individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi yang berfungsi sebagai alat yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Menurut para ahli, menurut Hasibun, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni dalam mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien demi tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Manajemen sumber daya manusia berperan penting dalam perusahaan karena aset paling penting karena mereka adalah penggerak untuk segala aktivitas mulai dari pekerja, pemeliharaan, produktivitas, produsen, hingga desainer sistem. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibutuhkan agar organisasi bisa lebih kompetitif dan mampu menghadapi tantangan eksternal. Tanpa SDM atau sumber daya manusia dapat dimanfaatkan, tujuan organisasi tidak akan pernah tercapai. Berperan dalam meningkatkan ketahanan sumber daya manusia, resiliensial organisasi baik di tingkat individu, tim, maupun keseluruhan organisasi. Fungsi utama manajemen sumber daya manusia yang pertama itu perencanaan, yang dimana menyusun program kepegawaian untuk memenuhi kebutuhan perusahaan secara efektif dan efisien. Ada kedua, pengorganisasian, mengatur karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, dan delegasi wewenang melalui bagan organisasi. Yang ketiga, pengarahan, di mana kita memberi arahan kepada karyawan agar bekerja sama secara efektif dan efisien dan demi mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, pengendalian, mengendalikan karyawan agar mematuhi peraturan dan bekerja sesuai rencana, termasuk mengawali kehadiran dan kedisiplinan pekerja. Adapun beberapa tujuan mengenai manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu menyediakan masukan bagi manajemen terkait kebijakan sumber daya manusia. Yang kedua, mengimplementasikan dan menjaga kebijakan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan tingkat produktivitas. Yang keempat, meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Yang kelima, memberi dukungan kepada manajer. Yang keenam, meningkatkan krisis dan situasi sulit antar pekerja. Adapun beberapa kegiatan umum dalam lingkungan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, rancangan organisasi perencanaan sumber daya manusia, analisis pekerjaan tim, kerja dan sistem informasi. Ada staffing atau rekrutmen, wawancara, promosi, pemindahan, orientasi, dan metode seleksi. Manajemen formasi adalah penilaian manajemen, program peningkatan produktivitas, dan penilaian kinerja.
ada pengembangan pekerja dan organisasi, pengembangan manajerial, perencanaan karir, pelatihan, keterampilan, dan program persiapan pensiun. Kesimpulannya itu, manajemen sumber daya manusia itu sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Karyawan bukan sekedar tenaga kerja, melainkan aset berharga yang perlu dikelola secara profesional. Manajemen sumber daya manusia yang efektif dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mengembangkan potensi individu. Pentingnya manajemen sumber daya manusia adalah kemampuan dalam mengoptimalkan potensi tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi pentingnya manajemen sumber daya manusia. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.